Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Adesavita dengan NPM 2201080014. Di sini saya akan memenuhi tugas cara membuat kelas pada Google Classroom dengan dosen pengampu Bapak Hari Setiaji, MTI, CISDE, CISDV, CITA, MOS, MCE. Nah, jadi untuk langkah pertama, cara membuat kelas pada Google Classroom, kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh juga menggunakan Mozilla Firefox, tapi di sini saya menggunakan Chrome. Selanjutnya kita masuk ke Google Aplikasi, pilih Classroom. Nah, untuk tampilannya ini seperti ini ya teman-teman, karena saya ini sudah memiliki kelas pada mata kuliah yang lain. Nah, di sini saya akan membuat kelas. Nah, cara membuat kelasnya itu kita klik bagian tanda plus di pojok kanan atas. Nah, di sini ada dua pilihan ya, teman-teman. Ada gabung ke kelas sama buat kelas. Jadi, kalau gabung ke kelas itu berarti kita sebagai peserta didik. Kita sudah memiliki kode yang di-share oleh guru atau dosen. Sedangkan kalau buat kelas itu berarti kita sebagai pengajarnya gitu. Dan kita yang akan meng-share atau membagikan kode kelas tersebut. Nah, di sini kita akan buat kelas, klik buat kelas. Kemudian ini diklik centang, lanjutkan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Biasanya tulisan yang akan tampil itu di bagian nama kelas sama bagian ini. Sedangkan di mata pelajaran maupun di ruang ini, biasanya itu tulisannya tidak tampil ya, teman-teman. Jadi biasanya kalau nama kelas ini emang wajib diisi. Emang itu harus gitu. Kalau pada bagian ini biasanya itu diisi kayak semester berapa, tahun ajaran berapa, atau mata pelajaran apa, atau bahkan nama si pengajarnya, bisa guru atau dosennya gitu ya teman-teman, misalnya nama guru atau nama dosennya. Nah, di sini kita buat kelasnya terlebih dahulu. Namanya yaitu saya membuat nama kelas C, misalnya bioteknologi. Nah, untuk nama kelasnya ini disesuaikan ya teman-teman, 2024. Nah, untuk bagiannya ini saya akan mengisi nama saya sendiri. Bisa juga diisi dengan semester berapa, tahun ajaran berapa, itu terserah ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran dan ruang ini saya kosongkan dan kita klik buat. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk temanya atau gambarnya ini kita bisa sesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita bisa klik sesuaikan, kemudian kita bisa pilih foto. Nah, fotonya ini bisa dari Google Classroom-nya ini, bisa juga teman-teman upload sendiri gitu ya. Di sini saya menggunakan yang ada di Google Classroom. Di sini saya memilih ini, kemudian pilih tema kelas. Nah, untuk warnanya ini sesuai dengan keinginan teman-teman juga ya. Di sini saya tetap menggunakan warna hijau, kemudian klik simpan. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita sebagai pengajar nih seolah-olahnya. Nah, berarti di sini ada kode kelasnya. Nah, kode kelasnya ini yang kita akan share kepada siswa kita gitu. Nah, cara untuk menge-share-nya itu ada dua pilihan ya, teman-teman. Kita bisa salin link maupun menyalin kode kelas. Nah, kalau salin link, kita contohkan. Contoh share menggunakan salin link. Nah, ini kalau salin link seperti ini, ketika kita mengklik link ini biasanya sudah langsung masuk ke kelasnya. Sedangkan kalau kita menggunakan menyalin kodenya saja, kita harus manual gitu ya teman-teman. Kita pencet ya, klik yang tanda plus tadi itu gabung kelas, kemudian ketik kode kelas ini. Jadi itu terserah teman-teman mau membagikan
yang berupa link ataupun kode kelas gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan forum. Nah, forum ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Forum itu tampilannya kayak beranda gitu ya teman-teman. Kemudian ada tugas kelas di sini. Nah, tugas kelas ini ketika kita akan membagikan tugas atau membagikan materi gitu. Kemudian ada orang. Nah, orang ini anggota yang ada di kelas ini, anggota yang bergabung di kelas ini. Kemudian ada tampilan nilai. Nah, nilai ini fungsinya untuk menilai tugas yang telah diberikan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi materi pada Google Classroom ini. Nah, di sini klik tugas kelas, kemudian buat. Nah, pertama-tama saya akan membuat topik terlebih dahulu. Jadi gunanya topik ini untuk apa sih? Jadi gunanya topik ini untuk supaya antara materi satu dengan yang lainnya itu tidak tercampur gitu ya teman-teman. Istilahnya tuh kayak apa ya? Dikasih klasifikasi sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Di sini saya ada topik materi 1, kemudian tambahkan, kemudian materi 2, tambahkan, materi 3, tambahkan, sampai kebutuhan yang disesuaikan ya teman-teman. Di sini sampai materi 4 saja. Nah, di sini saya ingin materi satunya tuh yang di atas. Jadi bisa klik di titik 3, kemudian naikkan. Kemudian naikkan lagi ya teman-teman. Kemudian biar berurutan gitu. Terus nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Supaya antara materi satu atau pokok bahasan yang satu dengan yang lainnya itu tidak tercampur gitu. Jadi ada klasifikasinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat materinya ya teman-teman. Kita klik buat, kemudian materi. Nah, di sini kita wajib mengisi judul. Nah, judulnya itu saya tentang perkembangan bioteknologi. Nah, untuk deskripsi ini kita bisa mendeskripsikan tentang materi yang kita akan tampilkan, bisa juga berupa perintah gitu ya teman-teman. Tetapi di bagian deskripsi ini juga opsional ya teman-teman, bisa diisi maupun bisa juga tidak gitu. Sini saya akan memberi sebuah perintah saja. Nah, untuk mengupload materinya kita bisa di bagian lampiran ini ya teman-teman. Kita bisa dari Drive, kemudian kita juga bisa mengupload video dari YouTube, kemudian kita bisa mengupload file yang akan kita gunakan, atau kita juga bisa mengupload berupa link gitu. Jadi di sini saya akan mengupload berupa file ya teman-teman. Klik upload, kemudian jelajah, pilih file yang akan diupload, open. Nah, ini sedang mengupload. Tunggu sampai selesai. Nah, ini materi yang akan kita bagikan ini sudah ada ya teman-teman. Ini dalam bentuk PowerPoint tuh. Nah, kita bisa posting ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu ke materi yang satu supaya tidak tercampur antara satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Kita pilih ke topik, kemudian pilih ke materi 1.
Selanjutnya kita klik posting. Tunggu sampai postingannya selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini untuk materi pertama ini sudah ada. Selanjutnya kita buat lagi di materi kedua. Kita klik lagi di tugas kelas, kemudian klik buat, klik materi. Ini mengenai bioteknologi konvensional. Judulnya. Nah, di sini saya ingin materinya itu berupa video dari YouTube. Jadi caranya kita pilih video yang akan dimasukkan. Nah, misalnya ini. Kemudian gimana dong? Nah, kita salin link video yang telah kita pilih. Kemudian masuk lagi ke Classroom. Kita ke bagian YouTube ini. Klik YouTube, kemudian tempel link yang sudah kita salin tadi, kemudian klik enter, kemudian tambahkan video. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih ke topik. Kemudian ini masuk ke materi kedua, berarti pokok bahasanya. Sudah, selanjutnya kita klik posting. Nah, ini sudah terposting ya teman-teman, sudah terupload. Nah, ini untuk materi 1, materi 2 udah ada materinya. Kemudian untuk materi yang ketiga, kita bisa mengulangi cara yang sama ya teman-teman, ke tugas kelas, buat materi, kemudian diberi judul bioteknologi modern. Nah, di sini saya akan mengupload file. Open, tunggu file itu terupload. Nah, ini udah terupload ya teman-teman. Nah, untuk deskripsi deskripsi ini, bagian deskripsi saya kosongkan saja. Kemudian saya pilih ke topik, dimasukkan ke bagian materi ketiga. Kemudian posting. Nah, untuk materi yang ketiga ini sudah terposting ya teman-teman. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, mengisi materi yang keempat, yaitu dengan cara yang sama, klik buat, materi, kemudian tulis judul. Nah, di sini saya juga akan mengupload file. Pilih file yang akan diupload. Open. Masih mengupload, tunggu sebentar. Nah, ini sudah ya teman-teman, ini bentuknya PowerPoint. Di sini selain saya menggunakan file PowerPoint, di sini juga saya ingin menampilkan sebuah video juga.
Jadi kita pilih videonya terlebih dahulu. Kita pilih video yang akan ditampilkan. Nah, misalnya ini ya teman-teman. Nah, kita salin link terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke YouTube, tempel link yang sudah disalin, kemudian enter, tambahkan video. Nah ini ya teman-teman, jadi untuk mengupload materi ini bisa lebih dari satu ya, tidak hanya berupa file saja, bisa berupa video, bisa juga berupa link. Itu tergantung kebutuhan saja sih teman-teman. Nah untuk deskripsinya ini saya kosongkan, selanjutnya pilih topik. Nah ini masuk ke materi keempat. Selanjutnya posting. Nah, ini untuk tugas kelasnya untuk materi 1, 2, 3, 4 ini sudah ada semua ya teman-teman. Jadi gunanya ada kita buat subtopik itu supaya terklasifikasi gitu ya teman-teman, terorganisir gitu. Supaya tidak tidak tercampur gitu. Supaya lebih enak aja gitu ketika kita akan mencari materinya. Nah, untuk bagian forum ini tetap seperti ini ya teman-teman. Forum itu kan sama saja seperti beranda. Jadi sekian cara membuat kelas pada Google Classroom dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.